memilih nama Bingah? Kenapa nggak Gumbira gitu kan, sama-sama mungkin maknanya dikit-dikit mirip ya. Kenapa harus Bingah sih konsepnya namanya? Sebelumnya mau ucapin selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh-boleh tepuk tangan untuk semua teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Semua wajah-wajah yang sungguh ceria sekali ya, wajah yang sangat bersinar terlihat dari atas ini. Terima kasih sudah datang. Kenapa nama konsernya Bingah? Karena satu memang dari pertama kali aku merilis album pertama sampai akhirnya album ketiga, aku tuh punya misi kecil sebenarnya. Aku tuh ingin sekali bisa supaya anak-anak muda tuh terus bangga sama dari mana mereka berasal. Dan karena aku akar budayaku, tanah kelahiranku adalah dari Sunda, jadi makanya aku ingin sekali memang dari dulu punya mimpi bikin konser yang juga ada unsur budayanya, ada unsur tradisinya, tapi kita mix dengan gaya anak muda zaman sekarang. Makanya namanya Bingah. Bingah itu sebenarnya artinya dalam bahasa Sunda artinya adalah bahagia gitu. Jadi bahagia sama senang tuh menurut aku beda. Kalau senang itu kan cuma sementara, tapi kalau bingah atau bahagia tuh ini benar-benar bahagia yang dari dalam gitu. Jadi bahagia itu bukan hanya karena diri sendiri, tapi justru dari bahagia juga karena turut berbahagia akan kebahagiaan orang lain yang ada di sekitar gitu. Jadi harapan aku juga karena kenapa judulnya Bingah, supaya semua mulai bukan hanya aku tapi juga semua tim, bahwa semua tim beratus-ratus orang tim yang ada di konser ini, bahkan juga nanti teman-teman media yang datang, bahkan semua teman-teman yang nonton atau terpapar tentang konser Bingah ini, aku berharapnya bisa saling berbahagia gitu. Itu dia misi utamanya. Boleh tepuk tangan dulu. Bingah ya, itu sedalam itu artinya. Nah, geser ke Kang Rowan, punten kan, kenapa sih Kang memutuskan untuk berkolaborasi dengan Teh Yura dan merakit pastinya? Baik, terima kasih terima kasih juga rekan-rekan semua, terima kasih Rindra, Teh Yura dan Mas Dona. Jadi mungkin saya cerita dulu sedikit ya gitu kan. Ya jujur aja, ini awalnya dari ngobrol-ngobrol, lalu juga yang paling utama adalah kepercayaan dari Teh Yura juga gitu, Mas Dona juga, sehingga dari situ kita timbullah beberapa pemikiran-pemikiran yang sama-sama kita coba kolaborasikan lah. Nah, dari situ ada juga nih kita bikin satu konser ya, dan kebetulan juga kan 10 tahun berkarir dan ya itu nyambunglah semua gitu kan. Lalu kenapa kami juga mau berlanjut lah gitu untuk sampai ke hari ini gitu. Karena saya melihat ketika ngobrol, ternyata Yura bukan hanya sekedar buat lagu dan nyanyi gitu kan ya. Banyak hal gitu kan yang saya dapatkan setelah brainstorming gitu kan. Begitu juga pendampingnya gitu kan, sebelumnya juga ternyata banyak hal juga yang bisa membuat kemasannya jadi lebih renyah lah gitu kan. Kita coba gitu kan, karena kan sebuah ide itu bisa tampil baik tidak hanya sekedar idenya saja gitu kan, tapi gimana cara kita menyampaikan ide itu, lalu mengemas ide itu, lalu juga ujungnya nanti bisa dinikmati dan visualnya secara visual bisa tampil jadi lebih berbeda gitu kan. Mungkin ide bisa sama dibawakan oleh 1, 2, 3 gitu kan, tapi bisa jadi beda, ada idenya sama gitu. Nah di sini justru saya melihat bahwa kita saling melengkapi gitu kan. Ini kurang ini, begini, kurang gini, begini gitu kan. Sehingga di situ kami merasa bahwa ini harus buat nih gitu kan, dan juga ternyata begitu jalan brainstorming seru juga gitu kan ya. Dan hal-hal yang biasa kami lakukan bisa dibilang ribet gitu kan ya, ribet dalam kondisi konsep dan rehearsal, ternyata dia mau gitu dengan keribetan kami gitu kan. Iya gitu kan, ternyata dia mau gitu, wah boleh juga ada. Oke, walaupun kemarin kita gladi, kita pusing sendiri juga gitu kan. Tapi itu justru tantangannya, karena selalu challenge itu muncul ketika ide-ide dan pemikiran-pemikiran itu kita terapkan dengan berbagai kesulitan-kesulitannya gitu kan. Gimana cara kita bisa menampilkan? Dari situlah kita muncul
ide bersama, dan sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan gitu, dan insya Allah nanti tanggal 2 kita bisa tampilkan itu dengan baik gitu. Itu dia. Masalahnya adalah Kang Rowan dan tim itu nggak pernah mau menampilkan yang biasa-biasa aja. Dan itu dia ya, kadang-kadang jadinya malahan wah harus extra effort. Untungnya Teh Yura teh bersedia ya, mau all out di setiap teh ya. Iya, justru aku tuh seneng banget kenapa ketemu Kantara. By the way, ini bukan pertama kali kita kerja sama ya, tapi kita tuh udah beberapa kali ada di sebuah event, dan aduh, emang dari dulu, apalagi ini karena juga 10 tahun aku berkarya, dan sebenarnya ini jadi konser bukan tentang 10 tahunnya, tapi adalah kita kemas sebagai doa baik untuk perjalanan kita ke depannya gitu. Nah, karena udah pernah sama Kantara, terus aku si Gemini ini yang idenya kadang-kadang suka liar banget gitu ya. Terus pas ketemu sama Kang Rowan sama Geo tuh kita lempar ide gila tuh, mereka kayak iya, terus mereka lempar ide gila kayak iya gitu kan. Terus kadang-kadang kan misalnya atau promotor kita lempar ada ide gila yang ditampung. Nah, kalau ini bukan hanya ditampung tapi direalisasikan kayak wow gitu, jadi kayak mimpi untuk perayaan kita semua tuh rasanya jadi dor bersama sama Kantara tuh, jadi udah kayak jodoh gitu rasanya. Ya Allah, terima kasih banyak kalau aku dipertemukan lagi dengan Kantara. Luar biasa, dor loh ya. Karena ini luar biasa. Tadi kan dari sisinya Rowan, mungkin tadi Mas Don, nanti kita harus dengerin juga ya apa yang membuat akhirnya oke deh, aku gas collab sama Kantara. Jadi gini, aku dan Yura itu pikirannya selalu liar. Kita pengen bikin sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, yang kalau bisa belum pernah dilakukan sama orang lain, at least di Indonesia. Jadi ide kita tuh karena kita bekerja di bidang yang sama dan dalam tempat tidur yang sama, kita tuh sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi tuh selalu mikir terus kita bikin apa lagi. Ketika kita, ini saatnya kita membuat konser terbesar di dalam hidup Yura. Sama siapa kita bikin konser ini? Terus sebelum kita menentukan dengan siapa, tapi apa kebutuhan kita? Liarnya saya dan Yura yang bisa dilihat tadi. Jadi teman-teman yang tadi Yura ceritain, cara cerita Yura ke teman-teman itu adalah proses Yura, Kang Rowan, Geo brainstorming kayak gitu tuh. Dor. Bener-bener kayak gitu. Nah, ketika aku dan Yura tahu kita seperti itu, kita memerlukan tim yang sangat rapi, yang eksekusinya benar-benar mantap. Nah, ketika kita ngobrol sama Jarod, sama Titus, tim rakyat semua, kita ke siapa ya? Salah satu yang paling utama adalah, bahkan di top list kita adalah, kalau Kantara gimana ya? Tapi dari Titus bilang, Mas Don, tapi Kantara belum pernah melakukan proses seperti ini. Apakah mereka mau? Apakah mau dan waktunya ada apa enggak? Sebenarnya kita tahu Kantara itu kan sibuknya minta ampun. Acaranya besar-besar sekali, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Habis konser ini pun mereka langsung berangkat dari luar negeri. Sesibuk itu Kang Rowan dan timnya. Jadi kita juga, kita pengen banget sama Kantara. Tapi jadwalnya ada nggak ya? Terus teman-teman Kantaranya mau nggak ya gitu. Terus saya terus mulailah ngobrol sama teman-teman Kantara. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah kenapa yang dipilih ada Kantara? Enggak, itu pilihan kita. Jadi ketika kita bikin konser ini dengan lihatnya kita perlu tim yang benar-benar mengeksekusi dengan tepat. Dan kita nggak bisa melihat siapa-siapa lagi untuk saat ini, hanya ada Kantara. Jadi itulah jawaban. The one and only ya. Nah, karena tadi sudah menyinggung dor tadi ya, dan yang kena selalu adalah Mas Geo. Mas Geo tolong ya dijelaskan, sempat aku tuh gitu nggak kaget nggak di dor dulu nih betapa liarnya proses brainstormingnya tuh kayak apa ya? Ya itu proses kita brainstorming itu sebenarnya kan kebetulan saya juga udah ya tadi udah beberapa kali kerja sama Yura, jadi agak kebayang lah Yura orangnya seperti apa gitu. Dan saya ikut Kang juga udah lumayan lama, jadi udah kebayang nih. Ketika pertama kali ada ide ini langsung kayak ntar gimana nih ntar ke depannya, karena gue tahu dua-duanya liar nih. Dan direction Kang dari awal juga udah jelas gitu. Segila-gilanya ide, seliar-liarnya ide harus dikomunikasikan ke yang bersangkutan, misalnya adalah Yura, karena itu semua karya-karya Yura.
yang akan membawakan di atas panggung itu adalah Yura gitu. Mungkin kita punya ide bisa seliar apaan tahu gitu, tapi kan harus dikomunikasikan ke mereka gitu. Ketika ngobrol sama Mas Dona sama Yura itu bukan mempermudah hidup saya karena ide baliknya malah lebih wah lagi, karena balik wah lagi gitu. Tapi ya itulah yang menarik dari proses ini karena tadi yang udah Kak Oran juga bilang gitu, semua ide mungkin bisa liar sembarangan ngayal kemana-mana gitu, tapi ketika harus sudah memutuskan terus kita mau kita apain nih item yang ini atau item yang ini, itu kan harus lebih mengerucut lagi dan itu bikin konsep ini jadi semakin matang gitu. Jadi matangnya konsep ini tuh nggak digodok dari sebelah pihak gitu loh, semuanya ikut memberi bumbu, ikut memberi pertimbangan sampai akhirnya ini terbaik sih gitu. Tapi memang benar-benar tidak mempermudah hidup ya. Enggak. Nah, kita tuh udah lihat sebetulnya kalau dari sosmed aja sih ya banyak di-spill sama Teh Yura juga di-spill. Begitu banyak perjuangan sepertinya di situ, latihannya luar biasa gitu ya kan. Dan mungkin teman-teman juga udah sempet ngintip gitu kan dari sosmed. Kayaknya nih kok Teh Yura banyak berkoreografi nih. Nah, ya kan? Boleh diceritain nggak Teh? Maksudnya kayak apa aja sih yang harus ini kan bukan hal yang mudah ya berkoreografi, apalagi Teh Yura kan pengennya out banget dan di situ ada unsur budaya segala macam. Ada pengalaman menarik mungkin? Pengalamannya guys, wow. Sumpah ya untuk aku tuh jadi karena ini perjalanan karirku yang cukup panjang, terus juga apa ya, bisa aku bilang bahwa ini adalah konser terbesar sepanjang karir musik aku. Bukan hanya besar dalam jumlah angkanya untuk konser tunggal aku, tapi juga dalam jumlah orang yang akan terlibat di atas panggungnya juga banyak banget. Ada ratusan orang yang nanti akan ada di atas panggung guys, by the way. Jadi kayak wow, ratusan orang gitu loh ada di atas panggung. Jadi ini benar-benar kayak itu dia karena perayaan untuk semua yang pernah menjadikan karya Yura adalah bagian dari hidup teman-teman gitu. Terus yang menarik yaitu dia karena challenge ini malah manajer aku tuh Tintus tuh udah kayak sempat khawatir sama aku karena aku tuh banyak maunya dan aku tuh mengiyakan semua challenge ini dibanting di apa jadi latihan koreografi. Memang aku suka dance dari dulu kan, tapi ini konsep koreonya benar-benar wow, aku baru pertama kali melakukan koreografi se-door ini gitu ya. Jadi Ada mungkin encok-encok sakit-sakit badan? bukan hanya itu, mohon maaf. Ini aku jadi manajer aku tuh nggak pernah nangis sama sekali, by the way, nggak pernah nangis. Orangnya tough, mau dikasih film-film nangis juga nggak pernah nangis. Baru kali ini aku lihat dia menangis kemarin. Ngelihat aku, karena biasanya dia tuh suka, Nay udah cukup latihannya istirahat, Nay udah cukup latihannya istirahat. Kalau aku tuh kalau udah kayak dia tuh bisa all out banget latihannya 9 jam sehari latihan untuk konser ini sampai akhirnya namanya cobaan hidup teman-teman. Tapi aku shock, aku benar-benar beberapa hari lalu aku sempat karena latihan dance udah dibanting diangkat. Suatu hari kita mau compound ya, latihan gabungan terakhir ya sekitar 5 hari lalu, tiba-tiba aku nggak bisa nafas, nggak bisa gerak, tulang rusuk aku tuh kayak gitu. Jadi aku gerak gini aja tuh nggak bisa. Itu nangis kayak semuanya satu tuh kayak terus aku baru lah ngeliat manajerku nangis kayak Mas Geo tanggung jawab. itu kita semua panik, aku pun panik kayak aku nggak bisa gerak kan, demi Allah tuh kayak nggak bisa nafas, nggak bisa gerak tuh mungkin biasanya tuh nggak bisa nafas, nggak bisa buka rongga. Terus aku panik, padahal itu latihan gabungan terakhir sampai akhirnya udah dibawa lah ke tempat bukan fisioterapi, udah ditusuk semua badanku, untung dokternya canggih ya. Terus aku suruh rest 1 hari nggak ngapa-ngapain, walaupun nggak ngapa-ngapain tapi kepala aku tetap berpikir nanti ini gimana ya soal konser dan lain-lain. Tapi dari situ tuh aku percaya bahwa setiap mau kita mau naik level atau untuk menuju kesuksesan tuh aku tuh selalu percaya pasti Tuhan tuh ngasih cobaan. Dan aku percaya pas lagi kayak udah nangis banget, udah pasrah ya Allah gitu, udah menangis kayak ya Allah, aku percaya ini pasti suatu ujian darimu untuk kita bisa mendapatkan insya Allah kesuksesan di konser ini dan untuk bikin kita jadi naik kelas.
Dan setelah aku kayak ikhlas, udah berserah, udah 1 harian nggak bisa gerak, habis itu lusanya tiba-tiba perlahan bisa gerak lagi sih. Di belakangnya ada cerita. Oh, ada sih yang aku nggak tahu kayaknya nih. Saya ditanya sama tim terus kan, Kang, Amran nggak panik? Oh enggak, ya gua ya berobat aja dulu, gua bilang gitu. Ya saya harus melihatkan saya nggak panik kan, karena di situ ada ratusan orang. Ya udah, oke di ini aja, kabarin aja ya. Sampai gua mikir gitu kan. After itu bawa saya dia, oke. Opsi pertama kursi roda, lucu nggak nih kalau pakai kursi roda, kan nggak lucu nih gitu. Sekarang dia banyak gerak, berbagai opsi udah kita siapkan, kita pikirkan. Karena kalau benar-benar nggak bisa gerak kan, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kita bagi dalam beberapa babak gitu kan ya, gitu. Babak utama itu Yura benar-benar berperan banget gitu loh gitu kan. Jadi kursi roda G, oke. Yang kedua apa ya? Mungkin kalau bisa jalan sedikit begini, oh udah kita pikirin semua A, B, C, D, F, G gitu sampai terakhirnya cari kursi roda yang kecil, nyaman gitu kan. Udah sampai mikir gitu kalau dia sampai, karena dia benar-benar nggak bisa gerak kan. Kalau digerakin kan bahaya buat dia kan. Oh itu udah kita susun semua gitu kan. Gitu. Udah saya ketemu sama partner saya masih sama anak-anak kita di belakang. Karena nggak panik sebenarnya, cuma kan tinggal liatin ya gitu kan. Sebenarnya kita ya udah kita pikir solusinya aja apa gitu. Alhamdulillah berangsur-angsur latihan Yuranya membaik dengan semangatnya beliau, membaik gitu semuanya. Alhamdulillah. Dan gak kapok ya Teh ya? Nah itu kan enggak. Gak kapok ya? Adegan itu tetap ada? Ada, tetap dilakukan. Bukan sekedar udah kapok, bahkan even dari abis dari, jadi ketika kejadian kayaknya harus ke dokter deh, harus diiniin deh gitu. Oke, orang memutuskan udah beresin aja itu dulu, main setengah 7 dulu, segala macam. Tapi kita latihan tetap berjalan. Ketika latihan tetap berjalan, ya akhir-akhir beliau kembali ke tempat latihan. Jadi dalam keadaan sakit, aku tetap pengen nonton. Bilang buset, dia emang gak bisa dikasih tahu gitu. Boleh Disuruh tepuk istirahat tangan gitu. dulu teman-teman. Sejauh itu pengorbanannya sih, cuma ini nyanyi apa mau sirkus apa gimana gitu? Wah, nah itu dia. Bukan hanya menyanyi, soalnya sirkus ada, silat ada, wah banyak. Tapi sekarang udah sehat, segera ya. Aduh di rem gak boleh. Toilet. Keluar semua nih. Ya udah, geser aja deh. Mending nanyain lagu. Nanti mau bawain berapa lagu, Teh Yura? Lagu tuh kurang lebih kita ada 28 lagu. Wow. Jadi aku akan bawakan dari album pertama, album Yura, ada album Tutur Batin, album kedua, album ketiga ada album album kedua, album Rakit, album ketiga, album Tutur Batin akan aku bawakan semuanya dan benar-benar di aransemen dengan sepertinya sih belum pernah ada ya aransemen yang kayak gini karena cukup aneh dan cukup unik mungkin yang ada di kepalaku dan juga ada music directornya Iwan Popo hari ini tidak berhalangan hadir, tapi yang pasti rasanya akan sangat ada tradisinya sangat kental, cukup kental dan juga magisnya juga cukup kental, dibalut dengan visualnya juga ya wah gitu. Dan juga nanti aku akan membawakan lagu terbaru aku. Jadi lagu terbaru aku ini terinspirasi saat kemarin aku lagi di perjalanan umroh, lagi ada di perjalanan tersebut, entah kenapa terilhami terus, ada terus nada dan kata-katanya dan rasanya mesti dinyanyikan nanti di atas panggung konser Bina. Luar biasa, soalnya setiap lagu itu Teh, untuk para pendengar Teh itu merasa lagu yang ini aku banget, lagu yang ini aku banget. Karena semuanya dibawain, nanti nggak akan ada yang bete ya karena lagunya nggak dibawain ya. Berarti semuanya dibawain ya, istimewa. Oke, untuk berikutnya Mas Gio sama Mas Dona kali ya, saya ingin nanya. Emang sih ya, namanya kejutan kan nggak boleh dibocorin ya, nanti agak terkejut lagi orang yang nonton. Tapi mungkin bisa di-spill meskipun sedikit, tadi Teh Yura udah hampir bocor ya. Sedikit aja mungkin yang bisa dikasih tahu yang justru malah bikin kita makin penasaran. Mas Dona dulu mungkin. Apa ya? Kalau itemnya mungkin kita bisa spill ya. Cuman mungkin saya bisa spill ini. Salah satunya kenapa konser ini diadakan jam 3 sore itu biar orang-orang bisa kita mungkin seumuran teman-teman. Biasanya kalau nonton konser mulai jam 8 malam, pulang jam 11, jam 12 kan udah capek banget ya.
Jadi kita pengen semua yang datang itu pulang dengan keadaan prima, masih bugar, itu yang pertama. Kenapa? Karena konser mulai jam 3 sore, ini kita selalu berpesan kepada teman-teman di sosial media, follower Diora juga selalu bilang, jangan sampai telat. Jam 3 tank itu sudah mulai, karena apa? Karena kalian harus lihat openingnya. Wah gila itu openingnya. Openingnya gila banget. Cuman bisa sampai gila ya. Wah gila banget. Gila banget. Maksudnya seliar-liar otakku dengan Diora, kita nggak pernah menyangka itu bisa dieksekusi dengan sebegitunya. Kemarin kita latihan gabungan kompom, which is belum ada lighting dan wardrobe masih belum sempurna. Itu kita udah, wah gila. Anak-anak band pertama kali melihat semuanya, mereka sambil mainin nada-nada yang dibikin sama Iwan Popo yang jenius sekali. Iwan Popo, mereka sambil main, sambil lihat visualnya, mereka sambil main sambil wah, sambil gitu, semua kru-kru kayak gila Mas Don, kenapa bisa kayak gini? Beneran openingnya tuh beyond banget sih. Dan di tengah-tengah banyak banget kejutannya, itu yang bisa aku spill. Sebenarnya jujur gatal pengen ngomong, tapi harus ditahan. Dan yang pasti teman-teman ketika pulang di lagu terakhir, kita mencoba mendesain konser ini ketika berakhir, teman-teman punya rasa hangat yang berlebih. Kenapa konsernya sore dan berakhir sore juga, ketika pulang perasaan hangatnya, perasaan harunya bisa di-share sama teman-teman, sama keluarga, sama orang tercinta. Teman-teman bisa makan malam bareng-bareng sambil membahas konser ini dan membahas hubungan antara manusia ke manusia lainnya. Itu mungkin yang bisa aku spill rasanya seperti itu. Dipikirin sampai ke situ, dipikirin banget nih pendengarnya, penonton konsernya dipikirin nanti pulang dari sini bakal gimana tuh dipikirin banget ya. Luar biasa. Kalau boleh nambahin dikit, tadi kan Mas Don udah cerita openingnya akan seperti itu, di ending juga kita memberikan sebuah experience baru. Aku nambahin Mas Don dikit, kalau bisa, kalau boleh buat yang datang dan nonton, kalau mau ke toilet dulu deh, karena dari song 1 sampai song habis tidak ada satupun yang tidak menimbulkan gitu. Jadi kayak dari ujung sampai ujung tuh udah nggak dikasih jeda, udah nggak dikasih napas tuh, jadi siap-siap dulu deh di depan gitu. Jadi nonton dari song 1 sampai habis semua dapat. Iya, kalau aku boleh curhat ya, mau dengerin curhatan aku nggak sih guys? Semua orang curhatnya di balik Yura loh. Yura, aku mau cerita. Sekarang gantian ya. Yura yang cerita. Jadi untuk pengalaman aku seumur hidup aku berkarya, latihan gabungan kemarin sih yang bikin entah kenapa ya, gimana energinya sulit untuk dijelaskan. Mungkin kalian akan betul-betul merasakan saat nonton openingnya nanti. Itu baru kali itu aku ngerasain semua dancernya, ada puluhan dancer yang ada di atas panggung, pemain musik, semua kru yang ada di ruangan tersebut pas opening. Gimana jelasin? Kita nangis bareng, itu nangis yang gitu. Aku juga itu karena apa ya? Perasaan apa yang aku juga sulit untuk aku jelaskan di situ, tapi itu baru pertama kalinya aku ngerasain gila latihan kita bisa betul-betul ngeluarin semua perasaan. Nangis sih semuanya di situ. Aku nangis juga karena ngelihat dancernya pada nangis, semuanya dancernya nangis, koreografernya nangis, semua nangis karena pokoknya itu. Makanya teman-teman please jangan telat karena kalian harus banget nonton openingnya, karena menurut aku sajian utama dari yang lebih utama dari semuanya itu ada di openingnya sih. Jadi please udah datang 2 jam sebelum acara dimulai. Aku bener-bener openingnya gitu deh. Duh, dari tadi penasaran. Arwan, apa sih harapan terakhir aku nih? Jawaban dari Kang Rowan nih. Semua. Saya sendiri jadi deg-degan ya di sini. Semua ekspektasi itu bisa kita capai nanti gitu kan. Ya, kita turunin dulu guys investasinya, turunin dulu ya. Iya, tapi saya yakinnya karena semuanya mendukung gitu, termasuk yang utamanya. Karena pengalaman saya waktu zaman di TV gitu kan, bikin program, bikin semua acara gitu kan ya, kuncinya adalah kerjasama antara si pembuat dan main talentnya gitu kan. Kalau pembuatnya udah berpikir jauh tapi main talentnya tidak bisa menampilkan itu atau bahkan tidak mau, ya sulit gitu kan ya. Nah dalam hal ini yang tadi saya bilang, karena Yura, Mas Don, teman-teman semua, Mas Tito semua benar-benar punya kesepakatan yang sama gitu, sehingga kemarin latihan kita di Compound tuh
segitu aja saya bisa mewujudkan itu, kita semua bisa mewujudkan gitu kan, semuanya ya, perlu Yura dan yang lain-lain gitu kan, segitu gitu kan. Nah ya berharap, tadi malam saya baru ngecek semua lightingnya gitu kan, ya berharap nanti bisa benar-benar jauh dari jauh lebih baik dari pada saat kita perform nanti gitu. Jadi seperti tadi Yura bilang, kalau bisa jangan telat, kita supaya kita bisa saksikan sama-sama, dan juga insya Allah dari semua sajian yang kita sajikan ini, kita juga kemarin ngobrol bahwa bisa disaksikan sama semua. Ibaratnya misalkan lu hafal lagu Yura yang ngetop-ngetop, oke, fine, silakan datang. Tapi yang nggak hafal juga, lu pasti bisa menikmati. Insya Allah lu bisa menikmati gitu. Jadi semua kita coba manage bahwa ini pasti nyanyi ramai gitu kan. Kemarin Mas Dono pasti nyanyi ramai nih gitu kan. Di sini begini, di sini begini. Oh di sini mungkin orang ada yang hafal, ada yang enggak. Oh kita bikin gini supaya orang tetap ada pertunjukan yang dilihat gitu sama dia. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan semua ekspektasi ini dan juga ujungnya ya kembali kepada yang di atas, semoga dimudahkan jalannya sama dilancarkan semuanya, dan terutama diselamatkan itu kan semuanya. Dan juga ide-ide Yura yang lumayan bikin saya bisa tidur tadi malam gitu kan. Ada satu item yang belum dilakukan sama Yura, saya masih bikin nempel gitu kan, baru besok akan dilakukan oleh beliau gitu kan. Tapi saya terus terang gitu kan, karena apapun kan saya bertanggung jawab gitu kan ya. Ini anaknya juga nggak bisa gua langsung larang gitu kan ya. Yaudah coba dulu kayak gitu kan, ya wes gitu kan. Jadi itu mungkin masih nempel di saya, tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa dijalankan dengan baik dan lancar dan selamat tentunya gitu sih. Amin. Bener kata Kang Ron, susah banget dilarang. Kemarin waktu pas tadi ceritain cedera itu Yura, dia tuh bener jalan gini guys, berjalan gitu. Terus diobatin, hari besoknya dia tetap datang ke tempat, enggak aku mau blocking aja katanya. Dia mau blocking aja, aku mau ngafalin blockingnya. Kita kan udah panik semua, Yura nggak usah duduk aja, enggak aku mau ngafalin blocking. Bener ya, blocking aja ya. Iya, blocking aja. Nyanyi, ikut koreo, ikut astagfirullahaladzim. Dan aku tuh mau nambahin barusan satu hal, itu kita udah ceritain yang di dalam panggung seperti apa. Hebatnya teman-teman Kantara ini adalah mereka bukan hanya mendesain apa yang terjadi di dalam Istora aja gitu, tapi di luaran yang didesain juga benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman untuk yang datang lebih cepat lebih baik, karena di luar juga ada sajian-sajian menarik sekali. Jadi aku dan Yura terutama selalu beranggapan, aku pengen bikin konser yang jadi pesta untuk kita semua, kayak seperti pesta rakyat. Dan itu ditangkap oleh teman-teman Kantara, lalu Kang Ron dan Gio, Mas Don, Yura, kita bikin kayak gini di luarnya. Wah itu teman-teman, jadi sebelum masuk datanglah lebih cepat, karena di luar juga banyak sekali yang bisa teman-teman rasakan di luar. Itu bisa banyak aktivitas yang ada di luar dan macam-macam sekali. Itu aja sih. Rasanya tuh semuanya pengen ngomong tapi ketahan ya. Kayak gimana gitu mengungkapkannya ya kan? Itu hanya bisa terjawab di konsernya nanti ya, Minggu 2 Februari jam 3 sore. Tank kalau bisa datang lebih awal, pasti akan tertulari perasaan tadi yang benar-benar tertahan dan benar-benar ingin disampaikan ke semuanya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab.